Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Shalom. Kembali kita berjumpa kembali dalam ibadah online Gereja Isa Al-Masih Menteng Pulo 1 November 2020. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita naikkan suatu pujian. Ada lagu yang menyatakan, ku menyembah karena kita yakin Tuhan hadir di sini. Kita naikkan pujian ini sama-sama.
selalu hadir di tengah-tengah kami. Engkau Yesus yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Engkau Yesus yang selalu hadir untuk membantu kami dalam segala hal. Karena Engkau adalah sumber pengharapan kami. Kami menyembah Engkau karena kami yakin kami memiliki Engkau. Dan karena kami juga mengasihi Engkau sebab Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, kalau kami masih bisa menyembah Tuhan, kami masih bisa bernyanyi buat Tuhan. Kami masih bisa melihat mukjizat Tuhan setiap hari. Ini semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan kami. Dan kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, izinkan kami untuk memuji Engkau sekali lagi. Dan biarlah firman yang akan kami dengar menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita tetap memuji Tuhan untuk menyambut firman Tuhan ini.
Halo, salam damai sejahtera buat setiap saudara yang mengikuti streaming ini. Dan saya sapa saudara dari Bet Kasih, Kota Cinta, Rawalumbu. Dan hari ini sama-sama kita akan beribadah melalui channel ini. Dan saya berdoa setiap saudara dan saya akan sangat diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Saudara, tema firman Tuhan yang saya terima adalah serahkanlah anggota tubuhmu menjadi kebenaran. Itu terambil dalam Roma 6 ayat yang ke-11 sampai ke-13. Demikian firman Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara, dosa adalah sesuatu yang seringkali bersentuhan dengan kita. Karena kecenderungan manusia bukan melakukan apa yang benar menurut Allah. Tapi kecenderungan manusia adalah melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Seringkali di sebuah yayasan, di sebuah sekolah, dibuat sebuah peraturan. Dan seringkali peraturan itu bukan untuk dijalankan menurut peraturan yang sudah dibuat. Tapi justru peraturan itu dilanggar dan menjadi masalah. Saya punya anak didik yang berkali-kali diberikan kesempatan. Saudara. Pertama, dia memukul temannya dan temannya tidak melawan sama sekali. Bahkan dia mengampuni, dia mengasihi, dia tetap bisa menyapa dengan baik, dengan sopan. Dan peristiwa berikutnya terjadi lagi kepada orang yang berbeda dan kita tetap berikan kesempatan. Peristiwa berikutnya terjadi lagi kepada orang yang berbeda dan kita berikan kesempatan. Dan nasihat tidak pernah kurang kita berikan kepada orang ini supaya dia menahan emosinya, supaya dia tidak melanggar peraturan, supaya dia tidak membuat kekerasan, kekacauan dan sebagainya. Tapi sampai pada satu titik, saudara, kami berkata enough, cukup. Karena tidak selalu ada kesempatan kedua yang datang buat hidup seseorang. Dan itu terjadi pada hidup anak ini. Dan kami berkata, selesai. Dan kami akan memulangkannya karena memang sudah tidak bisa diajar. Itu dosa. Tiap kali dibuat sebuah peraturan, ada begitu banyak orang penasaran, ingin melanggar peraturan itu. Rasanya seperti apa? Saudara, untuk itu Yesus datang ke dunia ini. Dia bayar lunas setiap dosa dan pelanggaran kita. Dia bayar itu di atas kayu salib. Dia gantikan semua noda, celah, kutuk, apapun dalam hidup kita. Supaya kita dibenarkan oleh firman Tuhan. Dikatakan di dalam ayat ini, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa di dalam tubuhmu yang fana. Artinya, kok dosa itu masih ada kuasa yang tiap kali akan mau masuk dalam hidup manusia. Bahkan ada di satu ayat firman Tuhan berkata, dia mengintip dan dia selalu mencari kesempatan kapan dia bisa masuk dalam hidup seseorang. Apa yang harus kita buat supaya bukan dosa yang berkuasa atas kita, tetapi kita yang harus berkuasa atas tubuh kita. Dikatakan Alkitab, kamu harus berkuasa atas tubuhmu. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi dan menciptakan Adam dan Hawa, satu pesan Tuhan kepada mereka, berkuasalah atas seluruh alam semesta. Berkuasa artinya tidak ada yang dapat menaklukkannya. Berkuasa artinya kita yang mengatur, kita yang mengendalikan, kita yang punya otoritas untuk mengatur segala sesuatu. Dan Alkitab berkata, seperti itulah kita harus menguasai dan mengendalikan diri kita, supaya kita ini tidak lagi menjadi budak dosa, tetapi menjadi budak kebenaran. Supaya kita tidak lagi menuruti hawa nafsu kita, tetapi kita menuruti keinginan dari Tuhan sendiri dalam hidup kita. Selanjutnya dikatakan, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa
untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, senjata kejahatan. Ada berapa banyak manusia di bumi ini yang tidak menggunakan tubuhnya sebagai alat kerajaan Allah. Justru mereka berkesempatan menggunakan tubuh mereka melakukan begitu banyak kejahatan, begitu banyak hal yang mengerikan lewat tubuh mereka. Padahal kita diajarkan tiap kali kita perjamuan kudus, kita makan tubuh Tuhan Yesus. Artinya supaya yang bergerak dalam hidup Tuhan Yesus itu ada dalam hidup kita. Kita makan tubuhnya sehingga kita tidak lagi menjadi budak dosa, tidak lagi menjadi budak hawa nafsu. Kita makan tubuhnya supaya ada kekuatan baru dalam tubuh kita. Dan tubuh ini menjadi alat kerajaan Allah. Menjadi alat untuk menyatakan kemuliaan Allah. Sekali lagi, seberapa banyak anak Tuhan yang tidak menggunakan tubuhnya sebagai alat kerajaan Allah. Saya berdoa setiap kita hari ini, pagi ini, bisa mengerti bahwa tubuh yang Tuhan berikan ini untuk dipersembahkan menjadi alat kemuliaan bagi namanya. Dikatakan jangan berikan itu dan jangan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. Ada yang tangannya menjadi alat dosa, saudara. Bukan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk bertepuk tangan, bukan untuk melayani, tetapi tangannya untuk memukul istri, untuk menghakimi, tangannya untuk mencuri, tangannya untuk melakukan kekerasan. Anggota tubuh yang tidak diserahkan untuk Tuhan. Ada lagi orang yang anggota tubuhnya, mulutnya bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi buat gosip, buat fitnah dan sebagainya, membuat perpecahan di sana sini. Itu artinya anggota tubuh yang belum diserahkan kepada Tuhan. Ada lagi yang kakinya tidak diserahkan ke Tuhan, sehingga dia pergi ke tempat-tempat yang terlarang, ke tempat-tempat yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ini adalah contoh orang-orang yang belum menyerahkan anggota tubuhnya dipakai untuk kerajaan Allah, dipakai menjadi senjata Allah. Saya berdoa biar kita yang mendengar channel ini adalah orang-orang yang bisa mengerti dan mulai memutuskan hari ini setiap dari anggota tubuh kita, dari ujung rambut kita sampai telapak kaki kita paling bawah, sampai manusia batinnya kita yang terdalam, itu semua dipakai menjadi alat kerajaan Allah. Bagaimana dengan kita, saudara? Biar hari ini menjadi hari pertobatan buat kita, supaya seluruh hidup kita diserahkan sebagai senjata kebenaran. Dan dikatakan lagi, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang yang dahulu mati. Saudara dan saya sudah pernah mati dalam dosa. Untuk itu kita dibaptis, untuk itu kita dibenarkan, untuk itu kita dibasuh, untuk itu kita dibayar lunas dengan darah Yesus yang mahal. Jangan kembali kepada kematian yang sama. Alkitab berkata, tetapi sekarang kamu adalah hidup. Dan Alkitab mengakui kita hidup, saudara. Kita hidup tidak pernah karena apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Hidup kita tidak pernah ditentukan dengan semua itu. Hidup kita juga tidak pernah ditentukan oleh orang tua, tidak pernah ditentukan oleh keluarga. Tapi hidup kita ditentukan oleh firman Allah. Karena Alkitab berkata, ketika kita makan firman, kita akan dikenyangkan dan diberikan kehidupan. Kita akan hidup ketika Tuhan menghembusi kita dengan nafasnya, sehingga tidak ada kematian di segala bidang dalam hidup kita. Semuanya hidup. Kita menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Karena Alkitab berkata, kamu sudah hidup. Sekarang kamu sudah hidup. Dan mari saudara menjadi orang-orang yang hidup. Mari menjadi orang-orang yang bergerak. Orang hidup dan orang mati jelas berbeda. Orang mati tidak bisa berbuat apa-apa. Dan hanya tinggal diam di bawah tanah. Tidak bisa berbuat apapun. Tetapi kita orang hidup masih bisa melakukan banyak hal. Dan tujuan Tuhan memberikan kita kesempatan hidup sampai hari ini. Supaya kita menjadi senjata kebenaran. Tujuan Tuhan memberikan nafasnya sampai hari ini dalam hidup kita. Supaya melalui hidup kita, kemuliaannya dinyatakan. Dan kita membuktikan kepada dunia, kita hidup, saudara. Hari-hari ini kita tahu masa yang sulit di Indonesia. Dengan pandemi yang belum berakhir sampai hari ini. Kita tahu sebagian orang menjerit dan menangis. Untuk mereka makan, untuk anak sekolah, untuk kontrakan, dan lain sebagainya.
Tapi Alkitab menjamin kita hari ini, dia berkata, sesungguhnya kamu hidup. Hidup yang ada, yang Tuhan anugerahkan, isi dengan kesempatan-kesempatan yang berkenan di hadapan Allah. Karena ada pada satu titik ketika kita ingin sekali melakukan kebaikan, waktunya sudah tidak ada. Ada pada satu masa ketika kita ingin menabur, waktunya habis dan tidak ada gunanya. Tapi kalau sekarang Tuhan buka kesempatan di masa-masa sulit ini untuk kita berdiri, untuk kita menyatakan kebesaran dan kuasa-Nya, mari tetap berdiri di posisi kita, saudara. Dan dikatakan karena dia hidup, maka ada kehidupan dalam hidup kita. Kita diciptakan menjadi baru, dan yang lama sesungguhnya sudah berlalu, dan yang baru sudah datang dalam hidup kita. Dikatakan biarlah seluruh anggota tubuh kita menjadi kebenaran, menjadi suara kebenaran, menjadi suara yang bergema, yang dapat diceritakan, dikumandangkan di seluruh Indonesia. Saya percaya setiap saudara hari ini yang mendengar channel ini, yang mengikuti channel ini, sangat berkeputusan menyerahkan hidup saudara, anggota-anggota tubuh saudara, untuk kemuliaan Tuhan. Berhenti untuk semua hawa nafsu. Karena seringkali ada rengekan-rengekan di jiwa kita, saudara. Ada permintaan-permintaan di jiwa kita yang bertentangan dengan firman Allah. Tapi sekali lagi saya ingatkan, Alkitab berkata, hendaklah engkau dan saya berkuasa atas tubuhmu. Kendalikan tubuhmu. Bawa tubuhmu menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kendalikan perasaanmu. Kendalikan jiwamu. Sehingga semuanya ditundukkan kepada pikiran dan perasaan Kristus. Dan pada sampai titik nanti saudara, kita tidak akan kehilangan keselamatan. Karena seringkali kita tidak bisa menang dalam perkara jiwa. Tapi kalau kita berkuasa atas jiwa kita, kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Bahkan lebih daripada pemenang. Dan melalui hidup kita, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saya berdoa, biar setiap firman ini menjadi berkat yang ajaib buat hidup kita, buat gereja kita, buat keluarga kita, dan buat bangsa kita.